Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul, diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan pada hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam acara sosialisasi program antara sisi IT dengan Politeknik Negeri Jakarta. Teman-teman semua yang ada di sini, perkenalkan nama saya Fidriyanti, biasa dipanggil Ibu Pidi. Kegiatan pada hari ini diberikan kesempatan oleh Politeknik Negeri Jakarta untuk bisa menjelaskan lebih detail lagi mengenai program. Saya juga ucapkan banyak terima kasih dan selanjutnya saya akan memberikan presentasi bagaimana program kerjasama antara CCIT Fakultas Teknik UI dengan Politeknik Negeri Jakarta. Oke. Oke, oke. Program kerjasama CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta ini benar-benar menjadi solusi buat teman-teman yang ingin kuliah menggunakan metode praktek dan juga bekerja sama dengan industri. Jadi kita pengennya kolaborasi dengan industri dan juga pendidikan yang formal dengan Politeknik Negeri Jakarta. Karena CCIT merupakan program pendidikan profesional siap kerja, jadi yang ada di Fakultas Teknik ini benar-benar hanya tersertifikasi program profesional berstandar internasional dan siap kerja di sektor industri yang global. Teman-teman semua yang ada di sini, dasar hukum pendirian CCIT ini SK Dekan dari Fakultas Teknik UI dan juga ekstra rektor dari UI yang menjadikan CCIT adalah sebagai tempat UKK. UKK itu unit kerja khusus yang bergerak di bidang pendidikan profesional di bidang teknologi dan informasi. Kita ini sudah ada dari tahun 2002, jadi tahun 2025 ini umur kita adalah 23 tahun di bulan Oktober nanti. Dengan pengalaman 23 tahun ini, kita benar-benar ingin sekali banyak anak Indonesia yang belajar aktif terutama di bidang informasi dan teknologi. Kita bergandengan tangan dengan Politeknik Negeri Jakarta ini sudah lama dari tahun 2004. Jadi sepanjang apa kerjasama ini kita telah mencetak banyak lulusan yang memang saat ini aktif di industri dan juga bergerak sangat mumpuni di bidang informasi dan teknologi. Nah, CCIT ini CCIT ini dengan umurnya yang 23 tahun ini berada di Fakultas Teknik UI. Saya akan jelaskan dulu mengenai kedudukan program CCIT pada Fakultas Teknik UI. Jadi kalau di Fakultas Teknik sendiri kita ada gelar S1, S2, dan S3. Ujian masuknya ini menggunakan SNBP, SNBP, dan juga mandiri. Tingkat seleksi diterimanya ini 5%. Karena tingkat seleksinya hanya 5%, banyak dari lulusan yang tidak bisa tersaring untuk masuk gelar S1, S2, S3 di Universitas Indonesia ini boleh memilih salah satu alternatifnya dengan ada di CCIT di Fakultas Teknik. CCIT ini program profesional in IT dan juga kreatif multimedia. Bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jakarta, jadi statusnya adalah dua, terdaftar di program profesional in IT dan kreatif multimedia di CCIT di Fakultas Teknik UI dan juga D4 atau sarjana terapan dari Politeknik Negeri Jakarta. Ini adalah program yang cukup unik. Jadi selain anak-anak ini menggunakan kurikulum CCIT ini yang memang basisnya adalah industri, 90% praktek, 10% teori, certified internasional. Jadi tetap juga terregistrasi sebagai mahasiswa dalam negeri di PD Dikti ini melalui Politeknik Negeri Jakarta. Jadi pengenalan programnya ini saya akan mulai bahwa tujuannya sendiri adalah menyiapkan lulusan siap kerja di bidang teknologi. Jadi kalau kita ngambil program kesarjanaan reguler pada umumnya itu benar-benar kepada keilmuan. Kalau ini benar-benar kepada keahlian. Nah, yang ahli saat ini sangat dibutuhkan sama industri. Jadi kalau misalkan dilihat peluangnya bagaimana sih
peluang bekerjanya tentunya nggak hanya anak-anak ini dituntut untuk jago teori ya, tapi yang dibutuhkan saat ini adalah praktek-praktek kerja nyata dan juga kerja yang bisa langsung terserap sama industri. Nah, melalui kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta, kita ingin menawarkan pendidikan yang berbasis industri tadi. Jadi praktisi, dosen itu saling berpegangan tangan untuk bisa sinergis menciptakan nanti lulusan yang siap bekerja di industri dan sangat mumpuni pada bidang informasi teknologi dan kreatif multimedia sesuai dua jurusan tadi yang ada di sisi IT. Nah, keunggulan programnya tentu saja pendidikannya karena berkolaborasi dan sisi IT berkedudukan di Fakultas Teknik UI. Jadi saya ingin bilang bahwa kita memiliki pendidikan yang sangat berkualitas. Jadi dosen pengajarnya pun kita pilihkan dia jadi punya pengalaman di industri, ada di lingkungan Fakultas Teknik UI dan juga dosen-dosen berkualitas yang sangat mumpuni di bidangnya yang ada dari Politeknik Negeri Jakarta benar-benar menjadikan pendidikan kita adalah pendidikan berkualitas dengan dosen dan praktisi yang benar-benar sudah tersertifikasi, dosen dan juga praktisi yang mumpuni di bidang IT dan juga kreatif multimedia. Yang kedua adalah sertifikasi profesional. Kadang-kadang di era sekarang ijazah itu malah dikesampingkan. Banyak yang pengen industri itu, aduh berdasarkan keahliannya aja deh gitu. Ahlinya bidangnya apa, spesifikasinya di apa kayak gitu. Di era digital sekarang ini anak-anak tuh dituntut memang harus siap bekerja. Gak hanya punya ijazah tapi ternyata dia nggak bisa apa-apa. Jadi pengennya adalah anak-anak yang mempunyai sertifikasinya baik itu dalam negeri, baik itu internasional, semuanya tersertifikasi yang bagus dan merupakan anak yang tersertifikasi di lembaga dan tempat yang bagus. Jadi ini sangat menambah kebutuhan, jadi menambah nilai untuk dunia kerja. Jadi industri sendiri saat ini menginginkan anak-anak yang memang sudah ahli, dibuktikan dengan sertifikasi baik itu lokal maupun internasional yang dimiliki sama siswa yang belajar di sisi IT FTUI. Yang ketiga, kesempatan magang dan karir. Tentunya ini adalah yang diinginkan. Nah, nantinya pastinya ketika di Politeknik Negeri Jakarta sebagai tugas akhir, mereka itu akan diminatkan untuk magang. Tapi uniknya belajar dengan sisi IT itu akan dimintakan untuk magang itu bahkan lepas dari semester 3. Jadi semester 4. Dengan harapan kalau misalkan ternyata anak itu tidak bisa bekerja mungkin di industri, dia tetap masih bisa memperbaiki diri. Kalau misalkan hanya di semester akhir, terus udah gitu ternyata dia masih belum mumpuni, kan udah alih-alih mau belajar lagi, waktunya udah mepet gitu. Kalau ini, kalau dengan program sisi IT, di semester 1, 2, 3 kita belajar tekun, semester 4 kita magang, jadi kita udah bisa mengkoreksi diri kita itu dari semester 4. Ada yang salahkah, kurang pembelajaran apakah, kitanya juga punya sifat atau perilaku untuk industri yang mana yang nggak tepat. Jadi kita udah bisa mengkoreksi diri. Jadi kesempatan magang dan karirnya ini kita perhatikan. Mulai dari kapan? Mulai dari anak-anak ini masuk semester 4. Jadi udah biasa terhubung dengan perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaannya tentunya kalau dia ada di sisi IT, linknya itu bahkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai link di CDC Fakultas Teknik di UI. Jadi alhamdulillah kita bekerja sama. Dan kita juga punya divisi khusus namanya IDUKA di sisi IT. Nah, IDUKA ini yang mengurusi mengenai magang dan karir buat semua lulusan sisi IT. Yang keempat, lingkungan belajar modern. Kita pengennya yang ada di sisi IT di Fakultas Teknik UI, karena IT itu cepat sekali berubah, jadi kebutuhan itu apa namanya harus bisa terpenuhi. Jadi lingkungan belajar yang modern, fasilitas lengkap, dan kemodernan itu bisa dipakai untuk meningkatkan keilmuan para peserta didik yang ada di sisi IT di Fakultas Teknik UI yang program kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta. Program studi yang ditawarkan itu ada 6. Kalau apa namanya jurusan di sisi IT itu kan ada 2 ya, IT dan kreatif multimedia. Dua jurusan tersebut itu masing-masing punya sub jurusan sendiri yang kita tafsirkan, yang kita sinkronkan
disinkronkan dengan pembelajaran yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Terciptalah 6 jurusan yang bagus ini. Pertama adalah teknik informatika, kedua adalah teknik multimedia dan jaringan, teknik multimedia digital, desain grafis, administrasi terapan, dan broadband multimedia. 6 jurusan ini yang bisa kalian pilih ketika kalian ingin bergabung ke program kerjasama CCIT Fakultas Teknik UI dan juga Politeknik Negeri Jakarta. Mappingnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dia di program di sisi IT-nya teknologi informasi, peminatannya itu pada macam-macam ya di sisi IT sendiri, dia bisa ambil program kerjasama dengan PNJ seperti di bawah ini. Di sisi IT itu ada full stack developer, dia boleh ngambil ke teknik informatika dengan jurusan teknik informatika dan jaringan. Internet based system otomatisasi biasanya kita sebut banyak di IoT ya. Ini bisa ke teknik multimedia jaringan dan broadband multimedia. Nah, untuk teknik multimedia jaringan itu adanya di teknik informatika dan jaringan. Untuk broadband multimedia ini adanya di teknik elektro. Nah, ini kan memang sudah biasa ya, elektro, fakultas teknik berkolaborasi, termasuk mungkin pembelajaran yang nanti ke arah robotik yang saat ini lagi booming ya. Ini juga ada di apa namanya teknik elektro biasanya nanti kita bisa lihat nih ada di apa namanya prodi jurusan yang mana yang bisa apa namanya menampung untuk anak-anak dengan passion yang ada di atas. Cyber security ke teknik multimedia dan jaringan, ke teknik informatika dan jaringan. Digital marketing di sisi IT ini salah satu program yang populer juga di sisi IT. Ini di administrasi bisnis terapan atau nanti ada di jurusannya administrasi niaga. Untuk kreatif multimedia ada dua nih. Di sisi IT itu ada peminatan animasi dan multimedia design. Kalau di si Politeknik Negeri Jakarta itu desain grafis dan teknik multimedia digital. Nah, untuk desain grafis sendiri nanti jurusannya ke teknik grafika penerbitan. Jadi kamu udah belajar nih animasi, terus udah kayak gitu juga kan biasanya ke lebih detailnya bisa kepada teknik grafika dan penerbitan kita sinkronkan untuk bisa menjadi jurusan yang bagus dan ciamik. Multimedia design ke teknik multimedia media digital ini ke teknik informatika dan jaringan gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang mau bergabung, kita tuh sebenarnya untuk tes sendiri terdiri dari dua. Boleh tes di Politeknik Negeri Jakarta, ada juga yang tesnya di sisi IT di Fakultas Teknik UI. Kalau tesnya di sisi IT, lulusannya ini SMK, SMK, MA sederajat. Sehat jasmani dan rohani itu wajib banget ya buat teman-teman semua. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan nafsa karena untuk belajar IT sendiri kan perlu ketekunan ya. Nah, ini kita juga harapkan disertakan juga mengenai apa namanya ketidakterlibatannya terhadap penyalahgunaan nafsa. Nilai rata-rata rapot di semester 1 sampai 5 minimal 80. Kalau di sisi IT kita difokus kepada semester 5-nya ya yang 80. Nanti kalau misalkan semester 6-nya itu udah ada semester 5 dan 6 itu yang paling utama yang aku lihat gitu di nilai 80. Nah, kuota masing-masing jurusan sendiri minimal 20 mahasiswa per kelas. Jadi saya harapkan kelas-kelasnya sih biasanya bisa lebih daripada itu. Nah, untuk kelas-kelas yang kurang nanti kita mesti review kembali karena kuota minimal adalah 20 mahasiswa per kelasnya. Nah, timelines pendaftarannya sendiri ini mengikuti timelines yang ada dari Politeknik Negeri Jakarta. Bisa dilihat di websitenya CCIT maupun di websitenya Politeknik Negeri Jakarta. Yang pasti mulai apa namanya minggu depan ya sudah bisa melakukan pendaftaran dan masalah waktu pendaftarannya kurang lebih 1 bulan. Nah, nanti selepas dari situ ada seleksi administrasi, kelengkapan administrasi dan juga ada wawancara. Jadi kalau teman-teman sudah tes di CCIT dinyatakan lulus, itu adalah tes apa namanya yang pertama. Nanti ada tes yang kedua adalah wawancara yang akan dilaksanakan 19 sampai 23 Mei. Nah, untuk gelombang kedua 7 sampai 14 Juli. Nah, ini agak riskan ya yang masuk di gelombang kedua. Kenapa? Karena kapasitas CCIT sampai dengan saat ini kita masih di angka 300 sampai dengan 350 mahasiswa
mahasiswa baru. Takutnya nanti justru kuotanya masih ada atau kuotanya udah nggak ada, kalian mau daftar jadi udah nggak bisa daftar lagi seperti itu karena sudah lewat atau sudah kepenuhan di sisi IT-nya. Buruan daftar buat teman-teman yang memang ternyata udah ada gambaran untuk bisa memilih IT sebagai masa depan karir dan kehidupannya gitu. Nah, sekarang masuk ke yang paling sensitif ini adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan program kerjasama ini dibagi TI, TMJ, dan BM itu terdiri dari dua tempat. Oh, tapi seharusnya yang menjelaskan mengenai biaya ini, saya mau memperkenalkan nih staf saya nih, biar nanti kalau kita udah ngomongin biaya dan administrasi, terutama pendaftaran itu bisa lebih jelas lagi. Sebentar ya, teman-teman semuanya. Oke, di sini udah ada Kak Mia. Kak Mia itu adalah satu-satunya staf administrasi penerimaan di sisi IT di Fakultas Teknik UI. Nah, kenapa saya cut dulu nih sampai pembiayaan? Nah, karena pembiayaan adalah bagian yang paling sensitif. Nah, teman-teman semua, apabila kita bicara mengenai seleksi dan penerimaan, saya di sisi IT itu tidak punya orang lain menjadi penanggung jawab atas program kerja selama ini selain Mbak Mia. Makanya saya ini pengen banget ngenalin Mbak Mia atau nanti Mbak Mia yang menjelaskan mengenai pembiayaan supaya kalian paham. Pendaftaran satu pintu dan itu melalui webnya CCIT ini buat pendaftaran yang ingin daftarnya melalui CCIT ya, melalui webnya CCIT dan semuanya itu nanti dibantu proses penerimaannya oleh Mbak Mia. Terus udah gitu nanti setelah lulus ada wawancara, ini juga nanti dikelola sama Mbak Nia untuk nanti janjian kapan waktu yang tepat, untuk nanti kita tentuin kapan waktu wawancara buat teman-teman semua. Dan wawancara ini bukan wawancara kedua dengan Politeknik Negeri Jakarta, tapi wawancara dengan sisi IT ya. Nanti ada administrasinya juga yang harus dilengkapi itu dengan satu orang nih di sisi IT. Penanggung jawabnya yaitu Mbak Mia. Nah, nanti begitu sudah lulus dan ternyata ada pembiayaan dan ini satu pintu lagi-lagi dengan Mbak Mia. Kecuali nanti sistem sudah jalan di sisi IT, anak sudah login, dia tuh akan ada bagian pembiayaan. Nah, itu dilakukan sama anak sendiri itu melalui virtual account yang ada di website penerimaannya CCIT. Kalau nanti biaya dengan Politeknik Negeri Jakarta itu nanti akan keluar dari Politeknik Negeri Jakarta. Pembiayaan kita dilakukan terpisah. Administrasinya juga dua dilakukan terpisah. Jadi jangan sampai hanya urus yang di sisi IT-nya aja, yang di Politeknik nggak diurus. Karena di program kerjasama dua-duanya diurus. Nah tadi saya sudah sempat cuplikan tuh Mbak Mia mengenai pembiayaan yang dibayarkan terpisah. Mungkin lebih lengkap nanti bisa dijelaskan sama Mbak Mia. Silahkan. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mia, administrasi di sisi IT. Ya, seperti yang Bu Fidri sudah sampaikan, benar sekali. Untuk administrasi memang di satu pintu ya di saya, karena zaman sekarang ya Bu, teman-teman semua itu ngeri ya kalau salah orang, salah informasi nanti takutnya hmm, informasinya salah yang diberikan. Nah, untuk mengenai biaya, izin ya Bu, saya share biaya yang ada di program kerjasama CCT dan PNJ ini. Oke, tadi udah di-spill sedikit oleh Bu Fidrianti bagaimana pembiayaannya. Di Society itu kan programnya terbagi menjadi dua, IT dan kreatif multimedia, yang sudah dijelaskan tadi di mapping program. Dan PNJ sendiri juga untuk programnya itu ada 6, TI, TMJ, TMD, desain grafis, administrasi, bisnis terapan, dan broadband multimedia. Nah, untuk biaya sendiri di program kerjasama teknologi informasi, teknik multimedia media jaringan dan broadband multimedia ini untuk pembiayaan itu di Society yang di bagian sebelah sini.
Nah, di biaya society itu yang di 9.500.000. Untuk biaya society itu pembayarannya dilakukan di akun PSB society, dan biaya yang di PNJ itu untuk uang SPP-nya itu di 12.500.000 dan UKT-nya itu di 9 juta. Itu pembiayaannya dibayarkan langsung ke PNJ. Seperti itu. Nah, eh, kalau untuk program kerjasama teknik multimedia digital dan desain grafis, biaya yang ada di CCIT itu di 11.500.000 yang dibayarkan di akun PSB, dan biaya SPP 12.500.000 dan UKT 9 juta itu biayanya itu dibayarkan langsung ke PNJ. Sedangkan untuk program kerjasama administrasi bisnis terapan, itu biaya yang ada di CCIT itu di 9.900.000, dan biaya yang ada di PNJ untuk SPP-nya itu di 12.500.000 dan UKT-nya di 8 juta. Jadi setiap program itu untuk biayanya berbeda-beda ya. Tadi di TI dan TMJ dan desain grafis itu sama, eh, teknik multimedia digital dan eh, desain grafis itu sama, dan yang terakhir ini ada di administrasi bisnis terapan. Nah, untuk pendaftaran bisa langsung ya Bu melalui satu pintu di CCIT, yaitu di webnya www.psbccitftui.com. Dan untuk kontak personnya ini ada nomor saya, itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dikontak aja di nomor ini, atau nanti bisa scan kalau mau langsung pendaftaran kayak gitu. Ada kode QR-nya di sini. Itu sih. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi nomor tersebut. Oke, baiklah kalau kayak gitu buat Mbak Mia terima kasih dan buat teman-teman semuanya karena penjelasannya sudah sangat lengkap, mulai dari penjelasan program, mappingnya, terus sampai terakhir ini pembiayaannya. Sekarang tuh tinggal bagaimana caranya kalian berpikir untuk apakah CCIT adalah tempat yang tepat buat kalian ini melanjutkan studi lepas dari kelas 12. Kalau memang ternyata cocok buat kalian semua. Silakan langsung buka website pendaftaran kita di psbccitftui.com. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.